kembali lagi di Take Topet bersama saya Dr. Hewan Syahilaita Putri. Nah, Florence, di episode yang kesekian ini kita akan kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Jadi kita panggilkan dulu ya. Oke, kita kedatangan Dokia. Halo, Florence semua. Halo, Dokia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik ya. Walaupun cuaca lagi mendung. Iya, lagi nggak bagus ya. Harus semangat ya. Kadang hujan, kadang panas, Kadang galau. itu Dokia kayaknya ya. Wih, siapa tuh? Nah dok, jadi kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih. Mungkin banyak Florence di luar sana nggak tahu. Nah, gimana ketika kalau misalnya dia punya anabul nih, selesai melahirkan, tiba-tiba kok anabulnya nggak bisa jalan. Nah, itu kan ada kondisinya ya. Kita biasa bilangnya itu hipokalsemia atau eklamsia. Nah, itu eklamsia atau hipokalsemia itu apa sih dok? Oke, baik. Hari ini berarti kita bahas tentang hipokalsemia atau eklamsia. Iya, benar. Jadi kita mulai dari pengertiannya dulu ya dok. Nah, hipokalsemia atau eklamsia itu sendiri adalah kondisi di mana kadar kalsium di dalam tubuh itu sedang dalam kondisi yang rendah atau di bawah batas normal. Nah, selanjutnya fungsi kalsium di dalam tubuh itu apa sih dok? Banyak nggak sih fungsinya? Oke. Saya jelasin dulu ya. Yang pertama, kita tahu bahwa sekitar 99% kalsium di dalam tubuh itu tersimpan yang pertama di tulang sama gigi. Kemudian sekitar 1% itu tersebar di dalam darah gitu. Nah, fungsinya di dalam darah yang pertama untuk kontraksi otot, kemudian kerja sistem saraf, yang selanjutnya bisa untuk pembukaan darah, kemudian yang terakhir biasanya untuk sistem hormonal sama enzim. Begitu dong. Banyak banget ya ternyata fungsinya. Nah, makanya kalau misalnya anabul itu kekurangan kalsium, tubuh mulai panik dok. Ketika tubuh mulai panik, jadi kerja sistem saraf itu terlalu sensitif, kemudian otot berkontraksi secara tidak terkendali, makanya biasanya bisa menyebabkan tremor, kejang, sampai hilangnya kesadaran begitu pada anabul gitu. Wah, jadi dampaknya itu bukan lumayan, sangat-sangat serius juga ya. Ketika si kadar kalsium di dalam darah itu menurun gitu ya. Lalu dok, untuk penyebab turunnya atau menurunnya kadar si kalsium di dalam darah itu apa-apa aja dok? Nah, untuk penyebabnya biasanya dok pada anabul yang baru menyusui, melahirkan atau sedang hamil. Ketika kalsium itu sangat dibutuhkan biasanya sih pada anabul yang sedang menyusui karena untuk memproduksi ASI ya. Karena tubuh tidak mampu mengganti dengan cepat, makanya biasanya bisa menyebabkan kekurangan kalsium begitu. Nah, untuk penyebab kekurangan kalsium yang kedua biasanya pada anakan itu bisa disebabkan karena memang susu yang didapatkan dari induknya itu tidak berkualitas begitu. Berarti atau kadar kalsiumnya kayak kurang gitu. Atau memang susu yang diberikan kalah saing gitu loh. Itu bisa sama. Memang yang dari indukannya itu kurang gizinya, makanya bisa menyebabkan anaknya itu kurang kalsium. Nah, yang selanjutnya penyebab kurang kalsium itu biasanya disebabkan karena suhu tubuh yang rendah atau biasa kita sebut dengan hipotermia. Nah, kalau misalnya tubuh itu sedang hipotermi, jadi metabolisme kita itu kan terhambat ya dok. Benar. Jadinya makanya penyerapan kalsium itu pun juga ikut terganggu begitu. Lalu dok, ada yang sangat penting juga. Biasanya kalau kekurangan kalsium itu ada beberapa yang disebabkan karena penyakit. Yang pertama, gagal ginjal sama pankreatitis gitu. Berarti itu karena metabolismenya memang yang tidak sempurna itu ya. Benar, bisa menyebabkan kekurangan kalsium begitu. Oke, Florence, berarti banyak banget ya kayak penyebab-penyebab dari hipokalsemia sendiri. Nah, untuk Florence jangan khawatir, kita akan berikan tipsnya atau kayak apa sih gejala-gejala klinis, gejala-gejala yang ditimbulkan ketika si anabul itu kekurangan kalsium. Nah, boleh dibahas dok, gimana itu? Gejala dari anabul yang
mengalami hipokalsemia ini sebenarnya banyak gitu. Tanda-tandanya itu biasanya bertahap. Yang pertama biasanya anabolnya kurang nafsu makan gitu. Itu udah harus diwaspadai. Sebenarnya gejala dari semua penyakit kan yang pertama kurang nafsu makan gitu. Yang selanjutnya biasanya anabul itu tidak mau menyusui anaknya gitu. Terus dilanjutkan yang selanjutnya tanda-tandanya biasanya ada tremor atau getar halus gitu dok di area wajah sama kakinya gitu. Terus juga diikuti biasanya kalau misalnya yang langsung gitu ada yang terjadi demam gitu. Terus demam itu diikuti dengan tremor sampai kejang. Nah ada yang sampai hilang kesadaran dok begitu. Oke, makanya itu termasuk kasus yang memang emergency ya dok. Jadi kalau misalnya Pak Ores melihat tanda-tanda yang disebutkan oleh Doki ya tadi pada anabulnya harus segera dibawa ke vet atau ke klinik ya Pak Ores. Nah oke, setelah misalnya Pak Ores sudah menemukan gejala klinis pada hewannya dan dibawakan ke vet atau ke klinik terdekat nih dok. Sebagai dokter hewan, penanganan pertama yang dokter lakukan untuk hewan tersebut itu apa dok? Oke, selanjutnya, nah untuk penanganan sendiri di klinik, nanti yang pertama pasti kita pemeriksaan fisik dulu ya dok. Setelah di pemeriksaan fisik, kita anamnesa semuanya. Jika memang betul anabul mengalami hipokalsemia, pastinya tindakan dokter yang pertama dilakukan infus, terus diberikan injeksi kalsium pastinya gitu. Dan kita monitor secara perlahan. Nanti misalnya kondisinya sudah membaik, jadi nanti kalau misalnya untuk maintenance di rumah, kita berikan obat oral kalsiumnya gitu. Nah udah selesai nih penanganan dok. Untuk pencegahan hipokalsemia itu bagaimana dok? Nah untuk pencegahannya ya sebenarnya yang pertama kita harus pastikan kalau misalnya ada anabul yang sedang menyusui, yang sedang hamil, yang sedang melahirkan, itu memang harus dipantau. Terus juga untuk yang misalnya ada anabul yang sedang menyusui tiba-tiba hipokalsemia gitu. Nah untuk indukannya pasti kita sarankan memang anaknya itu tidak boleh nyusu dulu dari induknya gitu. Jadi anaknya gimana dok? Untuk penanganan anaknya yang pertama biasanya untuk susunya itu kita ganti dengan sufor dulu dong. Sufor yang khusus untuk kitten atau puppies gitu. Nah selanjutnya karena dia tidak nyusu dari induknya, biasanya kita berikan sufor itu per 2 jam. Per 2 jam gitu. Nah selanjutnya ya penanganannya yang pasti untuk kondisi lingkungannya itu harus memang hangat ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya mau ada rencana untuk mengawinkan anabul gitu sebelum hamil, itu memang yang pertama kita konsultasi ke dokter dulu gitu. Benar. Terus nanti pastinya dokter akan menyarankan ya konsumsi untuk vitamin tambahan ya. Vitamin D atau enggak kayak kalsium tambahan gitu ya. Stabil juga suhu di kandangnya itu. Gitu biasanya kita saranin untuk pakaiin bohlam gitu untuk tetap hangat gitu. Terus juga kalau misalnya ya indukannya itu masih dalam perawatan ya kita sebagai parents itu harus menstimulate dia dari minum susu. Biasanya kan kita usap-usap tuh tubuhnya gitu biar pi atau pu biar nggak kembung. Benar gitu. Terus selanjutnya ya pasti kita harus mencegah si kitten atau papi itu dehidrasi gitu. Selanjutnya ya disarankan memang tidak boleh diberikan susu sapi. Kenapa dok? Karena laktosa intoleran. Benar, bisa menyebabkan diare dan muntah. Gitu ya parents. Jadi jangan sok ngide ngasih susu sapi kepada anabulnya, karena usus sapi dan usus kitten atau usus papi itu sangat-sangat berbeda. Mikroba di ususnya juga berbeda ya, parents. Berarti sudah cukup
cukup dan bukan cukup sih, sangat-sangat jelas ya tentang hipokalsemia pada anabul. Jadi diharapkan PAURES itu bisa lebih aware lagi tentang kayak gejala-gejala yang ditimbulkan pada anabul gitu. Kalau misalnya terjadinya hipokalsemia harus cepat-cepat dibawa ke vet karena kan itu termasuk yang emergency gitu. Jadi Doki ada yang mau disampaikan kepada owner-owner di rumah? Oke, untuk semua pauren di rumah yang punya anabul, kita tetap harus aware ya dengan keadaan anabul kita. Kalau misalnya dia lagi menyusui, lagi hamil gitu, apalagi ada misalnya mau rencana kawinkan gitu, tetap harus kalau bagusnya sih tetap harus konsultasi dengan dokter. Jangan sampai anabul kita itu mengalami hipokalsemia begitu. Ya dong. Oke, benar. Oke, PAURES. Untuk TikTok Pet edisi hipokalsemia ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain notifikasinya kalau misalnya kita ada video baru. PAURES langsung bisa nonton dan tidak ketinggalan. See you. Yeah. Udah.